Baik, kita hari ini akan membahas surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, dan kita akan memenggalnya menjadi dua penggalan. Penggalan pertama itu dzalikal kitabul la raiba fi, dan penggalan kedua ialah hudal lil muttaqin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggalan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitab, ini penggunaan kata dzalika dia lebih kepada pengagungan. Jadi lebih kepada pengagungan atas kitab tersebut. Dan kitab yang dimaksudkan pada ayat ini ialah kitab Al-Quran. Penurunan terhadap kitab Al-Quran ini terjadi dua kali. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, Al-Quran itu disebut disebut dengan nazala, ada juga disebut dengan angzala. Kalau nazala itu dia penurunan kitab yang secara berangsur-angsur. Kalau angzala itu artinya dia penurunan kitabnya itu secara sekalian. Kalau angzala dia turun dari Lauh al-Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah, di mana malaikat Jibril itu mengambil sebagian apa yang kemudian Allah perintahkan kepada dia untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu disebut dengan nazalah, penurunan yang secara berangsur-angsur. Ini dzalikal kitab. Kemudian ini juga menjadi dalil tentang pembukuan terhadap Al-Quran. Dalilnya secara tidak langsung. Kemudian la raiba fi, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya siapa saja yang mempelajari Al-Quran sebelum kemudian dia membacanya, dia mendalami Al-Quran, maka dia terlebih dahulu harus meletakkan iman sebelum kemudian dia mempelajarinya. Jadi dia harus mengimani bahwa tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang surga, maka surga itu pasti ada. Ketika Allah menyebutkan tentang neraka, maka neraka juga itu pasti ada. Ketika Allah menyebutkan tentang para malaikat, maka maka para malaikat pun itu ada, karena memang Allah sudah menyebutkan ataupun sudah menekankan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalau misalnya di dalam tulisan-tulisan ataupun karya ilmiah ataupun buku-buku yang dibuat, biasanya terdapat kalimat ataupun tambahan di awal ataupun di akhir, seperti mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan, ataupun dengan menyebutkan bisa mencari referensi yang lain sebagai penguat, dan juga tulisan-tulisan dulu itu, buku itu tidak ada yang kemudian menyebutkan bahwa tulisannya itu tidak ada kekurangan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu kemudian menyatakan demikian, la raiba fi, tidak ada kekurangan di dalam Al-Quran dan semuanya itu benar adanya. Wallahu a'lam.